Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Anugerah Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, amin. Amin. Apapun permasalahan yang kita bawa hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu,
bahwa sampai dengan detik ini Bapak Ibu Saudara pasti menerima penyertaan, anugerah dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dunia bisa berubah Bapak Ibu Saudara, bahkan manusia pun bisa berubah. Tapi kasih Kristus, anugerah, penyertaan dan kebaikannya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Hari ini mari dalam setiap keadaan yang kita alami, mari kita tetap bersyukur. Mari kita ingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang mungkin tidak terhitung. Karena Dia satu-satunya pengharapan kita. Dan Dia pengharapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bangga dan kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Dan sampai dengan detik ini kami menikmati setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Dan biarkan Tuhan hari ini kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, satu-satunya pengharapan kita. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus. Mari katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Mari lebih lagi nyatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai selamanya, satu-satunya. Boleh sambil angkat tangan kita nyatakan kepada Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna buat kami ya Tuhan. Sampai selamanya, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Pengharapan-Mu sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan,
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Kami percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari lebih lagi katakan, Kaulah satu-satunya Satu-satunya yang ku yang kami andalkan, ya Tuhan Yesus. satu-satunya yang ku percaya. Sungguh Engkau yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku yang ku andalkan. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari angkat kedua tangan kita, sekali lagi nyatakan, Satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang kami andalkan, Satu-satunya yang akan terus kami percaya, ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Satu-satunya yang andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau. satunya yang Tiada Allah lain, hanya Engkau Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Tepuk tangan yang paling meriah dan panjang buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dapat kami andalkan dan kami percaya, ya Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur karena kasih-Mu sempurna buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati, tangan-tangan yang memegang janji Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya sambil bilang Tuhan kita baik. Amin. Sama-sama kita memuji Allah kita yang setia. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya
hidup kami Tuhan Yesus. Janji-Mu yang indah, lebih lagi untuk selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sama-sama sorakan haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang setia. Haleluya. Shalom umat pemenang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara, katakan Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara, katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan Hadapi hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia. menjaga dengan kuasa mulia. Kita melompat ke Tuhan kita, teman. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber
GBPRJ. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam Kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Kamu GBPRJ. hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namanya Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. hanya dalam namanya Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mendeklarasikan iman bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, apa yang kami deklarasikan akan terjadi atas pribadi kami, atas gereja kami, atas bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Penuh Indonesia, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan penuaian jiwa-jiwa. Indonesia dituai untuk Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh kabinet merah putih. Tuhan memberikan roh takut akan Engkau. Hikmat kebijaksanaan ada atas pemimpin-pemimpin kami di dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjalankan pemerintahan yang ada. Biarlah setiap keputusan dan kebijakan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, menuju Indonesia emas. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Sidang Bapak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang. Biar hikmat dan pewahyuan Tuhan terus menyertai kedua hamba-Mu untuk menggenapi setiap rencana-Mu di era Pentakosta ketiga ini. Dan seluruh keluarga besarnya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di CK7. Biar setiap kerinduan Tuhan menjadi kerinduan mereka. Dan seluruh janji Tuhan tergenapi atas generasi Yeremia. Mereka dipanggil dan bangkit untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Tuhan berikan roh keperkasaan, roh keberanian, roh pengertian untuk terus mereka Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala, tidak menjadi lelah untuk mengejar, mengingini dan melayani Tuhan. Biar mereka Tuhan melakukan setiap panggilan mereka Tuhan persis seperti apa yang Tuhan mau. Memberkati Tuhan generasi Yeremia ini
dengan kasih setia Tuhan. Mereka bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Jiwa-jiwa yang belum Tuhan digembalakan. Dan mereka akan menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Untuk beberapa nama anak yang saya panggil, mohon maju dan beserta dengan kedua orang tua. Anak Anzel beserta orang tua. Anak Aiden dan Aaron beserta orang tua. Anak Leon beserta orang tua. Anak Ren Samuel bersama orang tua. Dan anak Shanet beserta orang tua. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengenal apa itu arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis selam. Anak-anak di bawah 12 tahun mereka bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan nanti pada saat mereka sudah mencapai 12 tahun, berumur 12 tahun baru mereka bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini ada 7 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh saya undang bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita ya kepada setiap orang tua, kepada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Anak Ansel dengan orang tua Bapak Adikara dan Ibu Aprilia. Anak Aiden dan anak Iron dengan orang tua Pak Paulus dan juga Ibu Veronica. Anak Leon dengan orang tua Pak Andi dan juga Ibu Lisa. Anak Shanet dengan orang tua Pak Steve dan juga Ibu Clara. Anak Ryan Samuel dengan orang tua Bapak Fofogo dan Ibu Leni. Anak Elanov dengan orang tua Bapak Sudi dan juga Ibu Nurma. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini kalian diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini kalian telah menjadi milik Tuhan Yesus. Kau akan dibimbing, dipimpin, disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak, Kau pakai anak-anak ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan mereka di tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan, berikan kecerdasan lebih daripada anak-anak dunia. Terus bawa mereka naik dan tidak turun Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Biarlah dalam kehidupan mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagari mereka, jagai mereka, lindungi mereka selalu. Bapak, Kau juga berkati setiap orang tua, untuk Pak Adikara, untuk Ibu Aprilia, juga untuk Pak Paulus dan Ibu Veronica, Pak Andi dan Ibu Lisa. Bapak, Kau berkati mereka, untuk Pak Steven dan juga Ibu Clara, Pak Fofogo, Ibu Leni, dan juga Pak Sudi dan Ibu Norma. Bapak, Kau berkati mereka. Kau cukupkan segala kebutuhan, Kau berikan rumah tangga yang harmonis, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka banyak keluarga-keluarga yang akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hosana bagi
bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Selamat buat Bapak Ibu yang anaknya telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyambut untuk jiwa baru yang baru pertama kali hadir di GBPRJ beribadah bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangannya kalau ada. Apakah ada Bapak Ibu? Jangan malu. Oh, ada satu di sebelah sana. Selamat datang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat baru, kalau belum ada ibadah yang tetap, boleh scan QR di atas untuk mengisi biodata jiwa baru. Selanjutnya kita akan menyaksikan news pekan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Bang, Ya, Sintia udah dekat ya bang. Gembala kita mau... Dr. Yanto. Bukan, Pastor Niko. Oh, Pastor Niko. Pastor Niko bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mantap. Tolong kasih tahu ke semua orang, tema Sintia kita tahun 2025 adalah Pengso. Pengco. Pengso, artinya berkat yang berlimpah. Mantap bang. Mantap. Nih bang, suruh teman-teman persiapkan acara Sintia, oke? Oke, kamsiago. Saya kasih tahu semua orang. Oke.来来来，我们过新年，恭祝大家新年快乐，万事如意。Mari kita rayakan bersama tahun perayaan penuaian besar, Pengso, pada hari Minggu tanggal 2 Februari. Kami dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Bergabunglah dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gpprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 3 Februari 2025 secara online via www.gpprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar selama-lamanya Tuhan, hati kami terus melekat kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah kami Tuhan, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup setiap kami. Satu-satunya Tuhan, terutama dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, pengharapan dalam hidup kami hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Sungguh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Tapi selama kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tahu satu hal yang pasti. Pengharapan itu akan selalu ada bagi kami. Mungkin saat ini kami ada dalam pergumulan. Mungkin saat ini kami ada dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau mampu mengembalikan, Kau mampu membalikan tanganmu Tuhan. Dan akan kami lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami Tuhan. Sehingga setiap rancangan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru untuk 2025 ini Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Bapa, genapi setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap pesan yang disampaikan semuanya datang daripada Engkau. Kau berikan hati yang subur bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, yang siap untuk ditabur, yang pada saat ditanam, mereka akan berbuah. Terima kasih Tuhan. Ambil alih setiap persiapan yang ada, hanya kehendak-Mu lah yang terajin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati dengan puji-pujian, dengan penyembahan, nikmati hadirat Tuhan. Luar biasa ya. Gak kerasa loh kita ini sekarang sudah di penghujung bulan Januari. Kayaknya baru kemarin deh kita ngerayain New Year ya. Sekarang 1 bulan udah lewat begitu aja. Tapi kita mengucap syukur bahwa kita ada di satu tempat di mana kita selalu ada tuntunan dari Tuhan. Kita ada di wadah ini, ya kita memiliki gembala seperti Dr. Yanto yang begitu mengasihi domba-dombanya, ya melihat kita untuk terus bertumbuh. Dan kita juga memiliki gembala sidang seperti Paniko ya, yang begitu intim dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan visi-visinya kepada kita semua melalui hambanya. Kalau bicara mengenai visi Paniko, Bapak Ibu Tuhan Yesus, wah saya selalu tunggu-tunggu tuh. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti visi Paniko dari tahun 2007. Dan saya sudah melihat begitu banyak, memang tidak semua tapi begitu banyak visi yang Paniko berikan. Tidak hanya digenapi di gereja-gerejanya tapi juga digenapi di dalam kehidupan pribadi saya Bapak Ibu. Itu sebabnya pada saat Paniko bicara mengenai 2025 adalah tahun penuaian, saya tangkap itu dan saya renungkan Bapak Ibu. Karena saya mau mengalami penuaian. Karena yang disampaikan oleh Paniko Bapak Ibu ini bukan bicara mengenai penuaian jiwa-jiwa saja untuk rumah-rumahnya Tuhan. Tapi kita juga bicara penuaian di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Amin. Kita akan mengalami penuaian di dalam keluarga kita, di dalam usaha bisnis kita, juga termasuk dalam kesehatan kita yang terutama tentunya. Tapi ada satu hal yang begitu melekat di hati saya Bapak Ibu. Karena pada bulan Desember kemarin, Paniko menyampaikan bahwa tema Natal untuk 2024 itu adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Saat saya terima itu saya ya berpikir juga. Gak biasanya tema Natal bicara mengenai pikirkan perkara yang di atas. Karena kalau kita bicara Natal umumnya kita bicara kasih, kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Tapi Gembala Sida mengatakan temanya adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Dan pada saat saya renungkan dan terima visi ini Bapak Ibu, bahwa 2025 adalah tahun penuaian, saya tahu bahwa pikirkanlah perkara yang di atas itu bicara mengenai fondasi yang kita punya, memasuki 2025 ini. Agar apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi hari ini saya ingin bawakan kepada Bapak Ibu semua, tema yang sama. Pikirkanlah perkara yang di atas. Saya sudah bagikan ini kepada teman-teman yang ada di ibadah raya 5 ya di sore hari. Dan tadi pagi pun saya juga bagikan supaya kita sama-sama ada di dalam satu halaman Bapak Ibu. Memasuki 2025, yuk kita ambil ini sebagai komitmen kita untuk memikirkan perkara yang di atas.
Awal Januari Pak Niko menyampaikan juga kepada kita melalui Mazmur 27 ayat 14. Dikatakan bahwa kita harus nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita, nantikan Tuhan. Bahkan diingatkan juga bahwa kita harus selalu melihat kepada Tuhan, kita harus matanya tertuju kepada Tuhan. Sama seperti hamba laki-laki melihat kepada tangan tuannya, dan hamba wanita melihat kepada tangan nyonyanya. Itu yang diinginkan. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua jalan mana yang kita harus pilih. 2025 bukan tahun yang mudah. Banyak yang bicara 2025 ini penuh tantangan. Ya, kita tahu keadaannya, belum lagi kita bicara mengenai bencana pun seperti itu. Banyak hal-hal yang gak terduga bisa terjadi. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan biarlah itu menjadi bagian dari kita semua Bapak Ibu. Itu sebabnya yuk hari ini kita mulai memikirkan perkara yang di atas. Tapi apa sih maksudnya memikirkan perkara yang di atas? Kita buka ya ayat yang pertama Bapak Ibu. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya perintah untuk memikirkan perkara yang di atas bukan sembarang perintah Bapak Ibu. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita atas status kita. Jadi bukan kepada sembarang orang, tapi kepada status kita yang disebut sebagai anak Allah, itu yang Tuhan perintahkan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita memikirkan perkara yang di atas, kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita harus memikirkan perkara yang di atas karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, Bapak Ibu. Banyak orang-orang percaya pada saat mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat mereka dibaptis, mereka berkata, akhirnya tercapai juga gue dibaptis. Gue udah jadi Kristen, selesai gue. Seolah-olah perjalanan iman mereka itu udah beres. Tapi sesungguhnya pada saat kita dibaptis, that is not the end of your spiritual journey. Itu bukan akhir dari perjalanan iman kita. Pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru itu adalah the beginning, itu adalah awal dari perjalanan iman kita. Amin. Dan Galatia 2 ayat 20 berkata apa? Mulai sejak itu kita hidup, tapi bukan kita lagi sendiri yang hidup Bapak Ibu. Karena ada Kristus di dalam kita. Dan kita harus hidup berbeda. Kita tidak bisa lagi menjadi kita yang dulu sebelum kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita harus berubah karena ada Kristus di dalam kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar lagu lama yang namanya judulnya Suka-Sukanya Tuhan. Wah, kayaknya enak sekali dinyanyikan. Suka-sukanya Tuhan. Tapi kalau kita mau merenungkan, apa iya semudah itu? Karena seringkali yang kita lakukan adalah suka-sukanya kita. Bukan suka-sukanya Tuhan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kalau kita statusnya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus pikirkan perkara yang di atas. Karena kita hidup bukan lagi kita sendiri yang hidup. Bukan lagi suka-sukanya kita. Ada Kristus di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita memikirkan perkara yang di atas. Karena yang di dunia ini datangnya bukan dari Bapa. Yuk kita lihat di slide yang berikutnya Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan dari Bapa datangnya. Tapi itu dari dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Ini kerajaannya iblis. Dan ini yang selalu disodorkan kepada kita semua. Itu sebabnya sekali lagi diingatkan, yuk masuk 2025 kita mulai pikirkan perkara di atas. Jangan kita jatuh kepada perangkap dunia. Karena iblis akan selalu berusaha membawa kita masuk ke dalam keinginan daging kita. Iblis akan terus berusaha membawa kita masuk ke dalam keinginan mata kita, termasuk juga keangkuhan hidup kita Bapak Ibu. Dan kalau kita mau tahu seberapa persistennya sih, seberapa konsistennya iblis untuk melakukan hal ini. Wow, dia mungkin raja konsistensi kali. Kenapa? Kalau kita mau melihat ini Bapak Ibu,
Dia sudah lakukan ini dari sejak manusia diciptakan. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah berkata kepada mereka, kalian boleh makan semua buah yang di taman ini kecuali dari satu pohon yang di tengah itu. Buah dari pohon yang di tengah itu kalian tidak boleh makannya. Adam dan Hawa mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi iblis tetap mencoba. Dia datang kepada Hawa, dia katakan, coba kamu makan tuh buah yang ada di tengah, dari pohon yang di tengah itu. Hawa bilang gak bisa. Tuhan sudah katakan buah dari pohon yang di tengah itu kita gak boleh makan. Iblis gak kehilangan akal. Dan dia persisten. Ya. Dia datang lagi kepada Hawa. Kamu tahu gak kenapa kamu gak dikasih makan buah yang dari pohon di tengah itu? Karena kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan. Kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu apa yang baik dan yang buruk. Wow, itu membuat dia berpikir. Membuat Hawa mulai berpikir. Kita lihat itu di Kejadian 3, Bapak Ibu. Firman Tuhan di Kejadian 3, sesudah Hawa mendengar hal itu, perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu apa? Yang pertama adalah baik untuk dimakan. Mulai dia mau memenuhi keinginan dagingnya. Ini buah baik loh untuk dimakan nih. Dan di samping itu dia juga melihat, wah ini sedap kelihatannya. Dia mulai memenuhi keinginan matanya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, dia mengatakan, pohon ini menarik hati. Karena akan memberikan dia pengertian. Aku akan seperti Allah. Mulai dia digoda dengan keangkuhan. Ini yang iblis lakukan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Kita harus pikirkan perkara yang di atas supaya di 2025 ini kita tidak jatuh di dalam pencobaan yang iblis lakukan. Dia akan terus mencoba kita, menarik kita untuk tetap stay di dunia. Jangan mengalami penuaian yang Tuhan berikan. Diam di sini saja, tetap di sini saja. Nikmati kedaginganmu, nikmati keinginan matamu, nikmati keangkuhan hidupmu. Jadi apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu? Saya berdoa kiranya apa yang menjadi pesan hari ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi fondasi untuk kita mulai di 2025, Bapak Ibu. Dan kita akan belajar dari Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia berhadapan dengan hal ini. Kenapa? Karena iblis juga berusaha lakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mengawali dia punya pelayanan, dia memberikan dirinya dibaptis, Bapak Ibu. Dia merendahkan dirinya, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis berkata, harusnya engkau yang baptis aku. Tapi Tuhan kata, no, lakukan aja sebagaimana yang seharusnya. Engkau baptis aku. Selesai Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Kita tahu langit terbuka, Roh Allah turun dalam bentuk merpati. Dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ia berkenan. Amin. Dan pada saat itu Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, dia berjalan ke padang gurun. Ngapain dia ke padang gurun? Dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan titik itu adalah titik yang dilihat iblis sebagai titik terlemahnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya iblis mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan yang dilakukannya persis seperti yang dilakukannya saat-saat ini, Bapak Ibu. Yuk kita belajar dari pencobaan di padang gurun, Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh si iblis pada saat dia mencobai Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pencobaan atas keinginan daging. Sama. Firman Tuhan di Lukas 4 ayat 3-4 berkata begini, lalu berkatalah iblis kepadanya, kalau kamu betul anak Allah, coba suruh batu itu jadi roti. Kamu kan lapar. Kamu kan habis berpuasa 40 hari 40 malam kan? Pasti kamu lapar kan? Coba suruh batu itu jadi roti. Penuhi keinginan dagingmu supaya kamu menjadi kenyang. Tapi apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis manusia itu hidup gak cuma dari roti aja. Dan pesan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Musa, Bapak Ibu. Musa pada saat dia mengantarkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, kita tahu Musa gak bisa ikut masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum dia melepaskan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dia kasih beberapa pesan. Dan tertulis di Ulangan 8, salah satunya adalah ini. Dikatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti aja ya. Tapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Jadi hal yang pertama memikirkan perkara yang di atas, kita bicara mengenai firman Tuhan Bapak Ibu. Sudahkah kita dipenuhi dengan firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan Bapak Ibu? Dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Ternyata jadi bahagia nggak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Kita suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Wah, kedengarannya klise. Tapi betul, pada saat kita suka firman Tuhan kita baca, itu adalah kesukaan sendiri Bapak Ibu. Kesukaan tersendiri. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Wow, luar biasa. Saya mulai pembacaan Alkitab saya secara menyeluruh tahun 2014 Bapak Ibu. Kami ada program yang namanya adalah Gemar Baca Alkitab. Boleh saya tahu Bapak Ibu berapa banyak dari Bapak Ibu semua yang pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir? Wah, lumayan. Diberkati kan? Pada saat kita mulai baca dari awal sampai akhir, kita akan tergoda untuk mau tahu lebih lagi. Mau tahu lebih lagi. Amin. Karena kalau gak kenal memang gak sayang Bapak Ibu. Tapi pada saat kita sudah mulai tahu, ini apa sih maksudnya? Tuhan maksudnya apa sih? Kita mau mengenal lebih dalam. Itu sebabnya di samping gemar baca Alkitab, kami juga siapkan yang namanya Bible Study Online. Memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk pendalaman Alkitab. Ya, itu perikop per perikop dibahas Bapak Ibu. Yuk kita biarlah menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh dalam iman. Dan ini yang harus dilakukan, karena pada saat kita mengenal firman Tuhan, baru kita bisa tahu yang baik dan yang buruk. Kalau kita bicara mengenai perbuatan daging, Bapak Ibu, sudah jelas tertulis di Alkitab di Galatia. Galatia 5 berkata begini, ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah yang berikutnya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yes, manusia bisa jatuh, tapi kita harus bangkit lagi Bapak Ibu. Karena kalau kita tetap lakukan dan masuk di dalam perbuatan daging, kita nggak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan hari-hari ini bukan hari-hari yang lebih mudah. Firman Tuhan di 2 Timotius jelas mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang makin sukar Bapak Ibu. Ini bicara mengenai keadaan manusia pada akhir zaman saat-saat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan akan menjadi hamba uang. Kalau kita tidak aware, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita pikir fine-fine aja. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nggak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, out of control ya. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, bergagah tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan pesannya adalah untuk kita jauhi orang-orang itu. Supaya apa? Supaya perbuatan daging ini tidak ada pada kita. Intinya adalah itu Bapak Ibu. Kita harus cut perbuatan daging ini. Kenapa? Karena pada saat kita cut perbuatan daging ini, yang tersisa adalah buah-buah roh. Dan itu yang Tuhan inginkan daripada kita semua. Galatia 5, kita kembali kepada Galatia 5 bicara mengenai buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang Tuhan inginkan daripada kita. Itu sebabnya dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus kejar buah roh itu. Tapi kalau kita baca firman-Nya, ternyata ayatnya nggak berkata begitu Bapak Ibu. Ayatnya berkata barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Kenapa? Karena dalam perundungan saya merasakan bahwa buah roh itu nggak bisa kita kejar. Kita nggak bisa kejar, aku menjadi orang yang mengasihi, aku nggak bisa kejar. Saya bisa mengatakan kepada seseorang, aku mengasihi engkau. Tapi hati saya belum tentu. Mulut bisa berucap, tapi hatinya belum tentu. Pada akhirnya kalau kita mengejar buah roh ini, kita hanya bicara mengenai kosmetik di depannya. Dan kita menjadi orang-orang yang munafik. Tapi kalau perbuatan daging itu hilang daripada kita, iri, dengki, dan yang lainnya hilang daripada kita. Tidak bisa 3, yang tersisa adalah kasih di dalam kita. Amin. Itu sebabnya bicara mengenai perbuatan daging, Tuhan katakan hilangkan. Pada saat kita hilangkan, ini yang keluar. Ini yang ada dalam kita, buah-buah roh. Jadi yang pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita bicara pikirkan yang di atas, yuk kita harus mulai lengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Untuk kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dicobai, sama seperti yang tadi. Dicobai atas keinginan matanya. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8 berkata gini, kemudian si iblis ini bawa Tuhan Yesus ke satu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia perlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia, semua kerajaannya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa juga kemuliaannya sudah diberikan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu sudah diserahkan kepadaku. Dan aku akan berikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Dengan syarat, kamu harus sembah aku. Dan jawab Tuhan Yesus ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Tuhan Yesus, seandainya kerajaan dunia ini bisa diambil oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Saat si iblis katakan, kamu mau nggak kerajaan dunia? Dan Tuhan Yesus bisa mengambil kerajaan dunia itu. Kira-kira dilakukan nggak? Mau nggak Tuhan Yesus ambil kerajaan dunia itu dari si iblis? Yes, of course. Dia datang, dia berkorban, dia mati untuk dunia dimenangkan. Amin. Jadi pada saat diserahkan oleh si iblis, tentu dia mau ambil. Tapi kalau caranya dengan menyembah si iblis, nanti dulu. 2025 Bapak Ibu. Kita bisa diperhadapkan dengan hal yang sama. Tiba-tiba kita melihat, ada satu proyek besar di depan kita yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul dalam hati nih. Ini pasti Tuhan nih yang berbuat nih. Gak pernah gue pikirin nih gue bisa dapat kayak begini nih. Tapi pada saat kita datang dan kita mau ambil, caranya bukan dengan cara yang berkenan dengan Tuhan. Ambil gak ya? No. Jangan kita ambil Bapak Ibu. Kerajaan dunia Tuhan Yesus mau. Tapi dengan cara menyembah si iblis, dia tidak mau. Proyek ini kita bisa mau. Tapi kalau caranya tidak berkenan dengan Tuhan, jangan kita ambil Bapak Ibu. Karena proyek boleh besar, tapi datangnya kalau bukan dari Tuhan, pada akhirnya juga ujungnya adalah maut. Proyek boleh kecil, tapi kalau Tuhan menyertai, yang kecil bisa menjadi besar. Amin. Dan ini kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan ini yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Tahun 2025 kita akan menuai. Jangan kita salah tuai. Karena godaan itu akan datang. Kita tuai yang berkenan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada 3 raja yang sering diceritakan di Alkitab. Yang pertama adalah Saul. Siapa Saul? Saul adalah raja yang dipilih oleh bangsa Israel sebenarnya. Bangsa Israel mengatakan, aku mau dong punya raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Rajanya tuh kelihatan gitu loh. Dan akhirnya Tuhan izinkan, ya udah kita pilih si Saul. Kenapa si Saul dipilih? Oh ternyata orang ini ya di samping parasnya yang bagus, tapi orang ini juga ada penundukan diri dan mau dibentuk pada awalnya. Tapi sayang apa mau dikata, pada saat dia mulai dipakai Tuhan, dia mulai tinggi hati. Dia mulai tidak taat. Sehingga saat itu Tuhan katakan, udah Saul kamu udah selesai. Aku sudah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku dan namanya adalah Daud. Daud adalah raja yang rendah hati. Yes, Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Tapi dalam kerendahan hatinya dia bertobat dan Tuhan tetap pakai dia. Dia menjadi raja yang menyatukan seluruh suku bangsa Israel. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah Salomo. Salomo adalah raja yang mendapatkan privilege, mendapatkan kehormatan. Bagaimana tidak, dia adalah raja yang ditunjuk
kamu yang akan bangun rumahku, kata Tuhan. Wow, what a privilege, suatu kehormatan. Dan Tuhan tanya, kamu mau apa? Aku mau hikmat Tuhan, hikmat gue berikan. Gak cuma hikmat, kerajaanmu akan termasyur, kata Tuhan. Dan apa yang dilakukan Salomo? Dia mulai beraliansi dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dia mulai mengambil istri dari suku-suku yang bukan dari bangsa Israel. Dan bahkan dia mulai menyembah berhala. Wah, Tuhan udah bilang, kamu harus sembah Tuhan. Hanya kepada Dia kita harus berbakti. Dan akibat daripada itu kita lihat di Raja-Raja. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, kamu enggak berpegang pada perjanjian yang telah kutetapkan dan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan memberikan kepada hambamu. Dan betul, selepas dari pemerintahan Salomo, kerajaan itu terbagi menjadi 2. Ada yang utara, ada yang selatan. Tapi uniknya, kerajaan itu tidak dikoyakkan di zaman pemerintahan Salomo. Ayat yang berikutnya berkata begini, hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum lakukan, oleh karena Daud, ayahmu. Ini kita simpan aja Bapak Ibu. Bahwa apa yang kita lakukan bagi Tuhan saat ini, berkat Tuhan gak berhenti di kita loh. Berkat Tuhan terus turun untuk anak-anak kita. Amin. Jadi jangan kita berpikir, oh gue lakukan ini Tuhan berkati aku sampai sini selesai. No, Tuhan pegang janjinya. Anak-anak kita pun menerima berkatnya. Amin. Dan ini bisa dilihat Bapak Ibu. Salomo, seorang raja yang diberikan kehormatan sekalipun, tapi pada saat dia tidak lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akhirnya juga diangkat. Pada saat dia mulai menyembah berhala, apa yang dijanjikan Tuhan juga akhirnya diangkat. Jadi yang kedua kita bicara, yuk kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bicara juga mengenai relasi kita dengan Tuhan. Dan kami peduli Bapak Ibu. Tempat ini kami ada namanya menara doa. Kami ada namanya doa fajar Bapak Ibu. Minggu lalu saya baru dengar ada jemaat yang bertanya, oh saya baru tahu ya ternyata menara doa itu online ya. Yes. Menara doa kita ini sejak pandemi itu kita ada online ya. Kita bisa masuk melalui Zoom ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu onsite ya, tapi kali ini kita sudah ada online-nya. Onsite-nya jam 3 sampai jam 9 itu onsite. Tapi kita ada 24 jam yang online. Jadi anytime Bapak Ibu bisa masuk. Yuk kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena tadi sudah dikatakan di awal, mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan mau tunjukin jalan mana yang kita harus pilih. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus yang ketiga adalah pencobaan atas keangkuhan hidup. Dan juga pencobaan untuk mencobai Tuhan. Di Lukas 4 ayat 9 sampai 12, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, tempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepada dia, kalau engkau betul anak Allah, coba jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai kamu, ia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan Yesus berkata, ada firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita sudah tahu kebenaran tadi ya melalui firman Tuhan. Kita sudah bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita sudah dapatkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi kita. Jangan cobai dia, lakukan apa yang Tuhan minta daripada kita. Jangan seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel keluar dari Mesir tujuannya adalah untuk dibawa kepada tanah perjanjian yang penuh susu, penuh madunya. Wow, janji Tuhan itu luar biasa. Tapi yang mereka bisa lakukan hanya satu, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Itu sebabnya di bilangan, di next slide. Di bilangan 14 ayat 22-23, Tuhan berkata begini, kepada semua orang yang sudah melihat kemuliaanku, tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan juga di padang gurun, tapi masih saja mencobai aku 10 kali, dan gak mau dengar suaraku, maka pasti kamu gak akan masuk ke negeri yang kujanjikan. Tuhan udah siapkan sesuatu yang besar buat kita Bapak Ibu. 2025 ini
Ada suatu tuayan yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi mungkin jalannya belum tentu enak. Tapi kalau itu memang kita confirm bahwa itu datangnya daripada Tuhan, jalankan. Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah siapkan untuk kita tuai. Di bulan Desember kemarin Bapak Ibu, saya diundang untuk perayaan Natal. Dan perayaan ini adanya di Lebak Bulus. Jadi waktu saya terima, waduh saya udah mikir Lebak Bulus, saya kebetulan tinggalnya di Sunter. Lebak Bulus ke Sunter saya lihat di Google Map, 2 jam. Berarti saya harus jalan dari sini jam 4 sore. Supaya sampai sana jam 6, kebetulan acaranya jam 6 Bapak Ibu. Dan betul di hari H, saya beres-beres segala macam, saya baru bisa jalan jam 4.15. Pada saat saya cek, saya baru bisa tiba jam 6.15. Oh ya nggak apa-apa lah, saya udah kasih tahu kepada yang punya acara. Saya akan terlambat kurang lebih 15 menit. Dan saya jalan Bapak Ibu. Saya dibawa melalui Jakarta Outer Ring Road, ya. Lalu mulai masuk TBC Matupang. Dan di sana sudah mulai macet. Macetnya cukup parah di dalam tol. Tapi tiba-tiba Google Maps mengatakan, saya harus keluar dari tol. Saya lihat, saya keluar dari tol dan sampainya tetap jam 6.15. Akhirnya saya keluar dari tol Bapak Ibu. Karena pada saat saya lihat ke samping, ke kiri, jalan arterinya ini lancar. Di tolnya jelas macet, tapi di arterinya ini lancar. Ya udah saya keluar. Bukan keputusan yang sulit. Saya keluar Bapak Ibu. Dan betul saya jalan sampai perempatan yang pertama lancar. Perempatan yang berikutnya lancar. Perempatan yang berikutnya lagi lancar juga. Dan saya lihat di tol ini masih macet Bapak Ibu. Tapi di perempatan yang ketiga itu tiba-tiba Google Maps mengatakan kamu harus balik lagi masuk ke dalam tol. Saya bilang tolnya macet. Di sini lancar kosong. Tolnya macet. Kayaknya nggak sulit ya. Ya saya pilih lurus saja. Udah jelas kok macet kelihatan. Saya lurus Bapak Ibu. 1 perempatan kemudian macet total. Dan di tolnya lancar. Dan yang harusnya saya tiba jam 6.15, saya sampai jam 7 akhirnya. Saya cuma dapat hikmahnya begini Bapak Ibu. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Tapi Tuhan bisa lihat sesuatu yang jauh yang gak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Dan Dia udah siapkan kepada kita. Asalkan kita taat aja, kita akan sampai. Itu sebabnya berjalan sama Tuhan, the why itu gak pernah menjadi problemnya kita. The why itu adalah punyanya Tuhan. Lu gak usah pusing deh kenapanya. Pokoknya lakukan aja. The why-nya itu is His, not ours. The why-nya itu, kenapanya itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Kalau kita mau dituntun Tuhan dan kita selalu tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Akhirnya kita akan punya doubt. Kita akan punya keraguan. Dan kecenderungannya pada saat kita punya keraguan, yang kita lakukan kita akan pilih yang berdasarkan kita punya logika. Ini kan lancar, kosong. Saya jalannya aja lurus. Tapi Tuhan tahu, jalan yang terbaik adalah kanan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi pada saat ini Tuhan ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah dapatkan tuntunan Tuhan, lakukan. Jangan cobai Tuhan. Tuhan sudah katakan kamu harus masuk dalam pergumulan. Kita tawar-tawar sama Tuhan, gak mau deh Tuhan. Akhirnya kita gak dapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Sama seperti bangsa Israel. Sudah dikasih tahu, kamu ikut aja akan nyampe ke negeri yang kujanjikan, negeri yang penuh susu, negeri yang penuh madu. Tapi mereka ribut terus, mereka bersungut-sungut. Tahu gitu mah gue mati aja di Mesir, ngapain capek-capek jalan. Dan akhirnya mereka masuk pun tidak, mereka hanya buang masa-masa hidup mereka di padang gurun. Jangan cobai Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Tapi kita harus pastikan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana? Tahu kebenaran. Mulai baca firman Tuhan Bapak Ibu. Dan bangun keintiman dengan Tuhan. Mata kita tertuju. Berikan Tuhan kesempatan untuk tunjukkan kita jalan yang mau ditunjukkan. Biasanya kalau kita berdoa bagaimana sih Bapak Ibu? Seringkali kalau kita berdoa ya Bapak Ibu, kita langsung minta sama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ya. Tuhan berkati ini ya. Tuhan jaga ini ya. Tuhan minta ini ya. Tuhan minta itu ya.
Saya kemarin ini dapat satu formula dan buat saya it's quite amazing sih formulanya. Formulanya itu datangnya dari kata pray. Pray kan doa ya. P-R-A-Y ya. Dan formulanya mengatakan gini, pada saat kita berdoa yang pertama kita harus lakukan adalah P. Apa itu P? Praise Him. Puji sembah Tuhan. Amin. Pada saat kita masuk ke dalam doa, building the connection with God, bangun koneksi itu dengan Tuhan. Praise Him, mulai puji sembah Tuhan. Sesudah itu apa? Sesudah itu adalah R. R-nya adalah repent. Repent bicara mengenai apa? Bicara mengenai, Tuhan aku ada salah nih Tuhan, aku mau bertobat. Akui kesalahan kita, datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kalau kita ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, akui di hadapan Tuhan dan mohon ampun. Lalu yang ketiga baru A, Bapak Ibu. Dan yang A itu adalah ask. Baru kita minta Tuhan, boleh enggak seperti ini, boleh enggak seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang jarang sekali kita lakukan, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya juga jarang lakukan. Tapi ini benar-benar mencelikan saya. Yang terakhir adalah Y. Y itu apa? Y itu adalah yield. Yield itu artinya bersatu Bapak Ibu. Jadi sesudah kita praise God, sesudah kita repent, sesudah kita minta kepada Tuhan apa yang kita mau minta, yield, berikan waktu untuk Tuhan tunjukkan. Amin. Siapkan waktu untuk spend the time with God sendirian aja. Sambil renungkan. Kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang saya dapat jawaban Tuhan tuh dari ada aja kisah Alkitab yang Tuhan ingatkan. Oh iya seperti itu ya. Jadi permasalahanku seperti kejadian yang ini di Alkitab ya Bapak Ibu. Kita akan menerima hikmatnya Bapak Ibu. So the next time we pray, nanti pada saat kita berdoa, kita jangan hanya datang kepada Tuhan dan kita minta, tapi kita izinkan Tuhan untuk bicara kepada kita. Amin. Izinkan Tuhan untuk tunjukkan ini loh. Coba kita tanya Tuhan, aduh damai sejahtera enggak? Kalau enggak damai sejahtera bukan dari Tuhan namanya. Amin. Ya. Yuk kita tutup Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita rangkum ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bicara mengenai apa yang kita harus siapkan untuk kita menuai. Dan sebagaimana yang menjadi pesan dari Gembala Sidang untuk memikirkan perkara yang di atas, yuk kita pakai ini sebagai fondasi kita masuk 2025. Memikirkan perkara yang di atas ada 4 hal. Yang pertama bicara mengenai baca dan renungkan firman Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Supaya kita bisa responi segalanya. Kita tahu yang benar dan yang salah. Kalau kita nggak tahu yang benar dan yang salah, bagaimana kita bisa menentukan apa yang kita harus pilih. Dan yang kedua Bapak Ibu kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Build your relationship with God. Supaya apa? Supaya kita tolak dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada roh Tuhan di dalam kita, hidup kita akan dipimpin oleh daging Bapak Ibu. Hidup kita nggak akan dipimpin oleh roh. Dan daging itu lemah. Daging itu gampang jatuh. Bangun keintiman itu dengan Tuhan. Ya, supaya kita juga dapat tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, jadi pelaku firman. Sesudah kita tahu kebenaran, sesudah kita dapat petunjuk dari Tuhan, jadi pelaku firman. Jangan cobai dia. Dan yang keempat, gak kalah penting Bapak Ibu. Kita harus menjadi bagian di dalam komunitas rohani. Amin. Boleh tahu siapa yang sudah berkul di tempat ini Bapak Ibu? Luar biasa yang sudah berkul. Tapi masih banyak Bapak Ibu yang belum berkul. Kita perlu orang-orang seiman di sekitar kita Bapak Ibu. Cobaan itu akan datang, guaranteed. Iblis gak tinggal diam. Tugas dia di bumi ini yang mencobai kita. Cobaan itu akan datang Bapak Ibu. Tapi pada saat kita lemah, pada saat kita udah gak kuat, kalau kita ada di dalam komunitas rohani, ada orang-orang yang terus menopang kita. Amin. Orang-orang yang akan terus menguatkan kita. Dan kita akan terus berdiri, kita akan terus berjalan dan berlari menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Yuk, Bapak Ibu yang belum tertanam di kul, di depan kita ada counter kul Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tanya, saya tinggal di daerah sini, ada gak kul di daerah situ? Supaya kita bisa masuk di dalam komunitas ini. Ya.
Nah ini yang saya bagikan bagi Bapak Ibu semuanya, kiranya bisa menjadi bekal buat kita masuk di 2025 ini. Kita akan tutupnya Bapak Ibu. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Nyanyikan dari hati. Biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Judulnya adalah mengikut Yesus. Silakan teman-teman. Semua karena anugerahnya Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Namun karena Roh-Mu, ku buka hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, ini adalah komitmen kami Tuhan. Itulah kesukaan hati. Bentuk kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Tunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita ulangi dari awal ya Bapak Ibu ya, sekali lagi kita nyanyikan. Katakan ini dari hati yang terdalam. Semua karena anugerah-Mu. Yes, Lord. Hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk pesan yang Kau sampaikan. Bapak Engkau perlengkapi kami selalu Tuhan. Masuk 2025 ini Tuhan. Kami mau menggenapi apa yang menjadi visi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin ada tuayan-tuayan yang Kau siapkan bagi kami Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami. Untuk benar-benar menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Bapa, firman-Mu mengatakan, mengingatkan kepada kami semua untuk kami mencari perkara yang di atas. Untuk kami pikirkan perkara yang di atas. Bangun kami Tuhan. Biarlah itu menjadi kebiasaan kami dan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, untuk setiap kami Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami ini Tuhan, Tuhan selalu berkarya. Tuhan pimpin kami Tuhan. Apa yang kami lihat hari ini,
mungkin menjadi sesuatu yang mustahil. Tapi bersama Tuhan gak ada yang mustahil Tuhan. Apa yang kami doakan hari ini, yang kami lihat kayaknya gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan sudah siapkan. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai, kiranya Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan biarlah apa yang Kau kehendaki terjadi tidak hanya dalam hidup kami, tapi juga bagi gereja-gereja-Mu. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang dikirimkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh saya minta waktunya lagi sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus, pada saat kita masuk ke dalam tahun penuaian, ya kita juga bicara mengenai penuaian jiwa-jiwa. Dan kemarin di samping apa yang saya bagikan hari ini, Pak Niko juga ada bicara mengenai yang tertulis di Yohanes 4 ayat 35. Dikatakan bahwa ladang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai. Dan firman Tuhan di Lukas mengatakan bahwa tuaian banyak tapi pekerjaannya sedikit Bapak Ibu. Itu sebabnya kami berinisiatif untuk membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Bapak Ibu. Tempat kami di GBI PRJ ini kami banyak bidang-bidang untuk melayani, teman-teman multimedia mungkin boleh bantu untuk ditayangkan. Banyak bidang-bidang yang untuk melayani Bapak Ibu. Kami mulai dari ibu hamil sampai dengan umas, kami juga ada pelayanan maat, ada penghiburan juga. Bapak Ibu bisa terlibat. Di depan ini kami ada counter di mana Bapak Ibu bisa tanya mereka, bisa juga, oh saya bisa bantu apa? Nanti mereka bisa arahkan Bapak Ibu. Satu hal yang saya belajar mengenai pelayanan pada saat we serve God, pada saat kita melayani Tuhan, ini bukan bicara mengenai apa yang kita bisa beri itu. No, it is not about what we can give. It is about what we have received. Bukan bicara apa yang kita bisa berikan, tapi apa yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Kita melayani bukan karena kita punya kelebihan, kita melayani karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang terbeban, Bapak Ibu nanti keluar bisa bertanya di counter. Hal yang kedua Bapak Ibu, ini sekali lagi saya minta tolong. Ini udah yang ketiga kali sebenarnya. Saya mau bicara mengenai kuesioner ini Bapak Ibu. Sorry banget ya kalau misalnya kita minta sekali lagi kerjasamanya. Saya baru dapat laporan bahwa kita belum terima sampai 50%, baru 50% kurang. Kita berharap hasil dari angket ini bisa mewakili mayoritas minimal 70%. Kalau boleh Bapak Ibu yang belum boleh angkat tangannya, nanti Asher bisa kasih Bapak Ibu ada pensil, ada juga formnya. Yuk bantu kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi, terima kasih ya atas partisipasinya. Dan mohon bersabar sebentar aja. Bagi yang belum Bapak Ibu, yuk Asher tolong dibantu. Ya. Bisa diisi, kita akan isi sama-sama ya, kita akan baca cepat aja ya, yang di atas itu informasi umum. Lalu kita ada 8 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sudah tertanam di Cool yang tadi kita bicara? Tinggal dicentang aja Bapak Ibu. Lalu sejak kapan Anda berjemaat? Kalau yang untuk jam ini berarti IR yang ketiga jam 11.30. Lalu di ibadahnya, apakah Anda mengalami peningkatan rohani ya sejak beribadah di PRJ? Jawab ya, atau ya, kami berharap ya. Tapi kalau ada yang tidak, it's okay, kita bisa evaluasi. Yang kelima, apakah Anda rutin beribadah? Artinya apakah Anda sudah tertanam? Ya Anda bisa tulis jawabannya. Lalu alasannya apa beribadah di tempat ini kami perlu sekali ya. Jadi kami bisa tahu hal-hal apa yang kami perlu perbaiki. Dan yang ketujuh, apakah sudah punya KKJ? Tinggal dicentang aja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada masukan boleh ditulis, ada komen, ada area komen yang Bapak Ibu bisa tuliskan. Ya. Baik, jangan dibawa pulang ya Bapak Ibu yang udah isi ya. Bisa dikembalikan ke Asher atau dikembalikan pada saat keluar. Oke. Nah selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan Bapak Ibu. Yuk kita siapkan persembahan kita, boleh saya undang makin berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Dan pada hari ini Tuhan, di tangan kami ada sebagian dari berkat-Mu yang kami kembalikan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kau pakai ini Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa kami akan menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu memberi Bapak Ibu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka Tuhan yang berkumpul dengan keluarga-keluarga Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah ada jiwa-jiwa yang juga bisa kami menangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pimpin sepanjang minggu ini dalam liburan bagi mereka yang keluar kota, yang keluar negeri Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kena percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya Bapak Ibu. Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi.
Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.